Oke, sambil itu ya, sambil nyebar filenya, kita teori sebentar. Jadi hari kemarin sudah ada satu pertemuan ya, yang Pandawa 6 itu loh yang berangkat. Kurang bidadarinya nggak datang. Bidadari siapa Pak? Yang jelas. Maksudnya kemarin itu kan yang datang cuma 6, sekarang kan tambah. Ya lumayan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Java. Membahas sekilas ya. Nanti ada 3 pertemuan kita akan programming Java. Kalau ini kita akan persiapan lingkungannya saja. Besok Java dasar, kemudian besoknya lagi Java OOP. Java ya? Ini seharusnya ada video, tapi silakan baca sendiri videonya. Adik-adik, rekan-rekan, sekarang sudah tahu bahasa komputer apa saja? Ya, Pak Agung dulu Alpro. Terus ada lagi ya? Saya cuma menegaskan, Pak Agung kan dulu Alpro, C++ kan gimana itu? Iya. C++ ya ini. Kemudian nanti kalau Pak Taufik Musleh mengajarkan di programan web, nanti ada PHP ya. Di samping itu nanti ada JavaScript. Kemudian kita akan bahas bahasa-bahasa yang ada di dunia, terus perkembangannya saat ini. Jadi adik-adik nanti bisa tahu apa yang ingin dikuasai dari bahasa-bahasa tersebut. Maksudnya adik-adik itu pengen bisanya apa. Terus kalau bisanya apa, harusnya untuk menguasai hal itu harus menguasai bahasa apa, gitu ya. Kalau ini ada namanya peta pikiran nih ya. Jadi startnya di sini. Why do you want to learning programming? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya why? Mengapa ya? Kan ini ada banyak ya. Umpamanya karena uang. Karena umpamanya ibu-ibu nanti pengen anaknya bisa programan, berarti kan untuk anaknya for my kids. Nanti bisa mempelajari namanya program namanya Scratch ya. Ini belajar pemrograman untuk anak kecil. Di sekarang sudah ada bahasa pemrograman untuk anak kecil, jadi sistemnya nanti kayak kartun gitu. Nanti nempel kayak puzzle gitu. Itu lebih mudah. Kalau pengen mengindirikan ekstrakurikuler di sekolah dasar, itu pakai pemrograman Scratch ini aja sudah lumayan bisa membuat kurikulum untuk pemrograman untuk anak SD. Terus kita ingin membuat uang ya, untuk menghasilkan uang dan untuk mencari pekerjaan. Terus kita platform mobil. OS-nya apa? OS-nya yang akan kita pelajari adalah Android ya. Di samping Android, teman tikungnya itu iOS. iOS itu iPhone ya? Ya saya juga nggak punya. Ada yang punya iPhone? Belum ya, coba. Itu punya iPhone tuh. Amin gitu tuh. Amin. Apa? Iya punya. iOS itu pakainya nanti programnya bahasa C yang Pak Agung dulu waktu Alpro mempelajari, nanti programnya bisa dibuat C. Di Android itu populernya ya pakainya bahasa Java. Ya Java juga. Ya maksudnya lebih English lah, Java.
Lucu. Oke. Nanti bisa dibaca sendiri, sudah saya kasihkan PPT-nya. Adik fokus pada bahasa apa yang ingin adik kuasai. Jadi enggak ya mau apa mempelajari semua bahasa bisa, menguasai semua bahasa bisa. Saya dulu punya teman di Surabaya juga bisa semua all pemrograman, bahasa pemrograman bisa, PHP bisa, Java bisa, C bisa. Tak tanyain kok bisa menguasai semua bahasa, yang dipelajari dulu apanya. Yang dipelajari pertama adalah algoritmanya, ya. Algoritmanya itu setiap bahasa itu pasti sama. Dan untuk bahasa itu cuma pelafalannya yang beda, sintaknya itu beda. Seperti itu. Kita lanjutnya. Jadi ini most popular coding languages of 2015. Ini populer codingan bahasa yang paling populer. ya. Bahasa yang paling Ya. Most. Ya ini nggak tahu. Jadi paling ini bahasa pemrograman paling populer 2015. Ternyata yang paling bulatannya paling besar adalah Python ya. Python, bahasa Python. Kemudian baru yang akan kita pelajari bahasa Java. Kemudian yang Pak Agung pelajari itu di sini, di ketiga ya. Kemudian nanti kalau Pak Taufik Musleh pelajari baru di 3,6 ini. PHP Di 3,6. Oh iya. Iya, maksudnya dia nanti nyambung sama mata kuliahnya ya. Oh ya, mata kuliahnya aja berarti ya. Nggak bisa Pak. Sebut saja Mawar. Ya. Jadi Python ini perkembangannya sangat cepat sekali. Jadi belum ada 5 tahun itu sudah berkembang sangat cepat. Kenapa kok cepat? Karena bahasa Python ini bahasa komputer yang paling mudah digunakan katanya. Terus kenapa kok kita nggak menggunakan bahasa Python Pak dalam pemrograman kuliah? Karena kultur orang Indonesia itu bahasa dasar pemrogramannya itu bahasa C, ya. Dan ini perlu dirubah. Mungkin besok kedepannya mungkin akan ke bahasa Python karena ini bahasa yang paling besar yang dikuasai oleh orang sedunia ya. Kemudian baru ke Java. Java ini besar karena digunakan dalam Android. Kalau nggak digunakan dalam Android mungkin sama dengan C++ atau C. Kemudian kalau nanti ke mata kuliah pemrograman web, di samping PHP juga ada JavaScript ya. Ini JavaScript sama Java itu beda atau sama? Beda ya. Jadi perlu diperhatikan yang kita pelajari sama mata kuliah pemrograman web itu beda. Kalau JavaScript itu bahasa yang berjalan cuma di web saja. Sedangkan Java itu menyeluruh. Bisa di device komputer, bisa di web juga bisa. Jadi semua mesin kalau dipasang sama Java Virtual Machine namanya itu bisa berjalan. Itu. Kita akan pelajari ini bahasa Java, bahasa nomor 2 paling terkenal di tahun 2015. Waktu pemrogramannya Pak Agung, pemrograman visual, ya ada proyek akhir ya. Itu yang selesai proyeknya siapa? Sudah selesai semua? yang paling duluan ya belakang. karena dia paling semua. Ya pusing Pak. Ya Allah. Enggak, maksudnya saya mau tahu judulnya saja. Judulnya Mbak Naya apa? alokasi Menggunakan prestasi. Iya, maksudnya programnya berupa apa? Kalau Saya jadi Pak. iya. Apa? Kalau saya input apa ya? Tiket. Tiketing. tiket ya Lupa. Tiket. Masih enggak itu sama dosennya. ya sirah banyak Ya tolong kayak siapa sih? Yang jalan apa yang jalan? Yang jalan yang Tiket koloran? Enggak. Ikut Pak. Enggak. Saya memancing aja. Apa? Yang lain apa? Apa? Yud. Dulu apa? itu loh Pak Apa? Makan, rumah makan. itu Pak Rumah makan diapakan? Tapi coba gaji oh ya. Punya saya gaji.
gaji. Oh, input gaji. Terus yang lain apa? Apa ya? View. Solale. Ya kelompok masalah. Parkir. Ada yang parkir? Oke ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari di mata kuliah pemrograman mobil ini sebenarnya sama dengan pemrograman visual ya. Cuma yang beda kalau di visual pakainya kemarin Pak Agung kan pakai Visual Basic ya. Bahasanya Microsoft. Sekarang kita pakainya Java. Ini bahasanya pembuatnya namanya itu Sun ya. Tulisannya SUN. Sun. Jadi yang membuat itu Sun. Oke, emang Java ini cukup konsisten dalam pemrograman bahasa mobile ya. Dulu sebelum ke Android, dia juga masuk di Symbian itu ya. Symbian dulu pakainya Java ya, program-programnya ya. Ya itu. Jadi setelah berkembang di Symbian, kemudian ditarik sama Google karena Android itu yang punya Google untuk menjadi bahasa resmi pemrograman Android. Sebenarnya nggak cuma Java saja ya yang dalam pengembangan Android. Di samping Java juga ada C++ sebenarnya. Cuma C++ di Android itu belum berkembang. Maksudnya tidak berkembang maksimal. Yang berkembang itu cuma Java saja. Itu ya. Itu alasan nanti kita akan mempelajari bahasa Java. Kemudian di di hari ketiga nanti kita akan programming Java OOP. Ini yang akan kita sering pakai, konsep yang akan kita sering pakai dalam pengembangan dalam pengembangan Android. Ya, pengembangan orientasi objek. Ini ya bisa dibaca sendiri ya. Jadi ada enkapsulasi, ada inheritance, sama polymorphism. Apa saja itu, nggak usah dipikir jelimet. Kalau pengen tahu silakan buka internet. Nanti kita akan coba praktekkan di pertemuan ketiga ya. Ini tentang encapsulation. Ini tentang inheritance. Ini tentang polymorphism. Nanti kita akan, kalau cuma ngerti namanya tok iku gak bakal eling ya. Tapi yang ngerti rasane iku ya bakal eling. Jadi iya. Iya itu. Tutup gak pakai. Lalu panen rasane. Ya iya. Ya maksudnya nek toko es coklat ya kan tomorrow. Iya. Tutup itu lho, letaknya itu lho. Tekak we. Oke, di flash disknya saya sudah kasihkan JDK. JDK ini Java Development Kit ya, singkatannya. Ini nanti intinya dalam pemrograman Java itu perlu adanya core-nya ini. Ini nanti ada di JDK untuk pengembangan bahasa Java. Silakan diinstal di komputernya masing-masing atau laptopnya masing-masing.
kalau di komputernya sudah terinstal, nggak usah saja, dilewati saja, ya. Karena kemarin sudah diinstal sama kelas tetangga, tapi nggak semua komputer. Namanya JDK 8.0 ya. Ya, silakan diinstal. Setelah Java diinstal, ini nanti kita bisa melaksanakan programmingnya pakai command prompt. Berhubung kalau pakai command prompt itu ya pusing kepala baby ya. Jadi nanti kita menggunakan apa yang namanya IDE ya. IDE itu kalau di kuliahnya Pak Taufik nanti, pemrograman web, itu nanti pakainya Notepad++ ya. Kalau Pak Rubikan dulu pakainya Dreamweaver gitu ya. Kalau kita nanti pakainya adalah ini namanya IntelliJ. Oke. Silahkan diinstal program IntelliJ-nya kalau yang belum. Kalau yang di komputer ini silahkan dilihat di start program ya. Kalau sudah ada di start programnya, kalau sudah ada IntelliJ berarti nggak usah install. Biar nanti setelah ini nanti kita akan buat itu ya akun GitHub ya. GitHub itu nanti seperti sosial medianya para engineering programmer. Salah itu. Kemudian sudah. Nanti filenya ini nanti kita coba simpan di GitHub itu. Jadi nanti besok kalau ada tugas programan nanti memberikan link saya ke link GitHub-nya biar programnya disimpan di internet. Jadi nggak disimpan di komputer. Oke. Di samping itu adik-adik juga bisa mengimport atau mengcopy codingnya orang-orang yang di luar itu, script-scriptnya itu. Jadi nanti nggak usah ngetik, langsung copy aja, dari GitHub itu. Prosesnya seperti kita menyimpan script di internet sebetulnya, tapi nanti pakai GitHub. Jadi nanti di samping adik-adik bisa tahu program dasar, juga bisa tahu membuat program itu ya dari parsial ya. Umpamanya di sana ada script tentang login, nanti ditumpuk script apa gitu. Jadi nggak membuat dari awal. Kalau buat dari awal memang sulit. Jadi nanti parsial tentang login, tentang splash screen, nanti tinggal import saja. Tinggal kita masangkan saja. Kemudian kita mengadaptasi apa yang akan yang bisa diadaptasi. Maksudnya gimana agar programnya itu beda sama yang punya script, biar nggak dikira jiplak gitu. Intinya seperti itu. Ya tampilannya, ya programmingnya seperti itu. Ya paling itu ya penampilannya paling gampang untuk bisa membedakan dari scriptnya orang. Oke, sampai situ. Sampai sini Pak. Saya harap minggu depannya lagi kita ketemu. Kita perlu sepakati kalau ada Pak Hermanto maupun nggak ada Pak Hermanto, kita mulai jam 7 gitu aja ya. Pokoknya kalau nggak ada Pak Hermanto ya tetap mulai jam 7 gitu aja ya. Oke.